budaya lestari. Mau cobain Singosari Kediri Kutiono. Ayo rek kuyuk makaryo Jawa Timur tambah joyo. CTV 100% Bumi Wong Jawa Timur 100% menghibur rakyat makmur. TTP 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. Yo di Jawa Timur ragam warna-warni jadi melebur. Hati terhibur kembali berkumpul menjadi satu. JTV mantukan untuk filosofi dari tanah Jawi semua beraksi. Atur frekuensi dan dedikasi semua seni ada di sini. Jawa Timur pancen gone seni. Riok ludruk campur sari. Teko Ngawi sampai Banyuwangi. Ragam budaya lestari. Mau cobain Singosari Kediri Kutiono. Ayo rek kuyuk makaryo Jawa Timur tambah joyo. JTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. CTV 100% gawe wong Jawa Timur. CTV 100% Jawa Timur. JTP 100% gone wong Jawa Timur. 100% menghibur rakyat makmur. JTP 100% gawe wong Jawa Timur. JTP 100% Jawa Timur. Nonton GTV tidak jelas. Sudah tidak zamannya lagi. Sekarang saatnya pindah ke TV digital. Dan untuk menikmati tayangan TV digital, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena TV. Tekan tombol setting pada remote set-top box dan pilih auto scan. Tunggu beberapa saat untuk menikmati program-program terbaik kami. Dan jika DVB-T2 tuner sudah tersedia di TV Anda, cukup tekan menu, pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. JTV Digital siap menemani Anda dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga masyarakat Pacitan pindah datang TV digital lan dukung migrasi TV digital Indonesia. Langkung resik gambaripun, wening swantenipun, canggih teknologinipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa JTV Pacitan. Senang kembali berjumpa dalam acara Dokter Menjawab. Pada edisi ini telah hadir bersama saya Satria Ayu Erawati Prayuda, dokter gigi, Master of Dental Science, spesialis penyakit mulut, yang pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu penyakit yang sudah lazim di masyarakat, tapi kita sering mengabaikan. Dan acara kita pada malam hari ini kita beri tema Yakin Sariawan Tidak Berbahaya. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, saya sapa terlebih dahulu. Selamat malam dok, Assalamualaikum. Selamat malam mas ya. Ya, terserah dok, kan, Okay. kan tetangga, jadi santai aja dok. Gitu ya. Gitu.
nggak menyangka di studio bisa bertemu dengan tetangga sama-sama satu RT ya dok ya. Tapi kabarnya sehat ya dok ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat luar biasa. Ya, Kalau dokter alhamdulillah. begitu mas jawabnya. Sehat luar biasa. Ya. Gitu. Sehat luar biasa ya. Harus gitu ya, penuh dengan Harus. optimis. Kalau sehat itu sudah mau ngapa-ngapain sehat. Ya, sehat Luar bisa kita berpikir juga secara logis dan sebagainya dok ya. Iya. Iya, luar biasa dok. Baik dok, seperti yang saya bacakan tadi bahwa tema kita pada malam hari ini kita akan membahas penyakit sariawan ya. Yang atau mungkin di dalam medisnya itu ada istilah lain ya, ada stomatis. Apa itu dok? Stomatitis. Stomatitis, ya ada penyakit stomatitis ya. Tapi sebelum ke sana dok, ada hal yang menyimpan pertanyaan ini. Saya bacakan tadi spesialis penyakit mulut dan embel-embelnya di depan itu dokter gigi. Bisa diceritakan mengapa dalam konteks dokter gigi juga ada penyakit mulut atau menangani penyakit mulut? Iya. Jadi gini Mas Bak, Ya. gitu ya. Kalau Nggak usah mungkin- dipanggil Pak RT di sini ya. Oh siap Ya, siap siap. ya. Siap salah. Monggo dok. Gitu ya. Iya. Jadi kalau membahas tentang kedokteran gigi, sebenarnya dokter gigi itu pada umumnya orang akan memandang dokter gigi itu sudah suatu spesialisasi. Iya. Tapi ternyata itu bukan. Jadi dokter gigi pun itu akan setara seperti dokter umum gitu ya. Tapi kalau spesialisasi, kalau di dokter umum ada spesialis penyakit dalam, Iya. ada spesialis kandungan mungkin atau spesialis saraf. Di dokter gigi juga ada Mas Bakti ya. Iya. Jadi dokter gigi itu ada spesialis bedah mulut, ada spesialisasi konservasi, kemudian penyakit mulut saya sendiri, kemudian ada juga tentang prostodontia. Nah, kalau terkait dengan penyakit mulut itu sendiri, jadi kalau membicarakan tentang dokter gigi, kita akan fokus ke gigi. Ya, selama Ya. ini begitu ya. Padahal jangan lupa di dalam mulut itu kan tidak hanya gigi isinya, ada jaringan lunak. Dalam hal ini mungkin pipi, lidah, langit-langit. Nah, disitulah. Jadi fokus di dalam spesialisasi penyakit mulut itu adalah menangani jaringan lunaknya ini tadi, jadi non giginya ini tadi. Itu kalau giginya sakit atau berlubang, ada spesialis konservasi gitu ya. Ya. Kemudian kalau giginya mungkin sudah tidak bisa dipertahankan lagi, dia harus dicabut, ada dokter bedah mulut misalnya seperti itu. Nanti kalau giginya sudah hilang, nanti dengan spesialis prostodontia gitu. Tapi untuk penyakit mulut, menangani penyakit yang ada di mulut, terutama di jaringan lunaknya, bahkan mungkin berhubungan dengan penyakit-penyakit yang lainnya. Ya. Ya itu yang harus diketahui juga. Nah, itu kok mengapa kok dalam lingkaran di sekitar gigi, mulut dan sebagainya itu masih seperti dokter umum, dok? Artinya Maksudnya? masih ada bilik-bilik spesialis. Mengapa tidak langsung ditangani oleh dokter gigi saja itu? Apa kalau di dalam segi medisnya mengapa itu terjadi? Itu pertanyaannya seperti kenapa kalau sakit jantung ke dokter jantung? Kenapa kalau sakit mungkin sarafnya ke dokter saraf? Iya. Sama. Jadi kalau dokter gigi, jadi ada spesialis khusus itu tadi. Ya. Jadi kalau dokter gigi saja dia secara global, Ya. secara keseluruhan, tetapi ada pembelajaran yang lebih mendetil lagi, jadi Ya. lebih khusus lagi. Itu sesuai bidang-bidang yang tadi saya sebutkan, yang tentunya mempunyai mempunyai art atau mempunyai ini tersendiri. Jadi misal katakanlah, oke, dokter gigi bisa memasang gigi tiruan, tetapi mungkin spesialisasi ini ada lebih fokus lagi bahannya atau mungkin ke tingkat kecanggihannya atau ilmunya, tingkat kesulitannya seperti itu. Demikian halnya dengan penyakit mulut. Jadi kalau penyakit mulut misalnya orang mungkin sariawan biasa. Oh, jangan salah. Sariawan pun tidak ada yang tidak biasa-biasa saja. Ya, menarik, sudah disinggung sama dokter tadi seperti sariawan itu. ya. Tentunya sariawan itu sebenarnya lazim ya. Hampir semua orang mungkin bisa terkena Terkena atau sudah sariawan. merasakan sariawan yang Betul. tidak membuat, paling minim itu tidak membuat nyaman ketika makan seharusnya. Gitu ya. Kan dok, sebenarnya dari sariawan. Jadi kalau sariawan sebenarnya Ya. dia adalah luka yang sampai tingkat kedalaman bawah membrana basalis gitu. Kalau lebih beratnya begitu. Ya. Jadi kan kita tahu ya, kalau kulit itu kan ada epitel, ada subepitel. Jadi ketika lukanya ini sudah sampai di bawah epitel sehingga mungkin ada menimbulkan rasa sakit atau bahkan perdarahan, itu namanya sebenarnya sariawan yang sebenarnya, atau kita sebut ulkus gitu ya. ulkus. Tapi masyarakat kita gitu ya, masyarakat kita yang apalagi yang datang ke kami gitu ya di rumah sakit gitu, jadi orang kalau sudah mengalami sakit di mulut, entah itu modelnya perih, entah apa,
apa atau benjolan atau apa, mereka semuanya menyebutnya sariawan. Nah, itulah dari berangkat dari situ ternyata ketika orang datang dengan sariawan, tidaklah sariawan sebagaimana yang saya sebutkan. Bukan semacam sariawan biasa, Bu. Sariawan pun banyak sekali penyebabnya. Iya. Ya, sangat menarik tadi misalnya ada sariawan, mungkin sariawan yang bermacam-macam tadi. Sebenarnya kalau dari segi medis, Dok, sariawan itu ada tingkatan tersendiri atau ada macamnya gitu? Bisa dibagi ya. Jadi kalau sariawan itu mungkin kita berpikirnya adalah non infeksi atau infeksi. Nah, begitu. Kalau non infeksi itu pun juga nanti ada baik non infeksi maupun yang infeksi. Jadi ada yang lokal, ada yang sistemik gitu. Lokal, katakanlah lokal. Lokal itu penyebabnya jelas, tergigit kah, kesogrok sikat kah, seperti itu ya. Tapi kalau sistemik berarti mungkin ada penyakit yang melatar belakangi munculnya sariawan itu. Jadi sariawan ini hanya sebagai manifestasi saja dari kondisi-kondisi yang sebenarnya ada di dalam tubuh yang sudah ada, dia muncul di mulutnya sebagai sariawan. Nah, itu orang sering sering meng-underestimate, sariawan biasa, udahlah nanti beli apalah. Nah, padahal kalau kita mengobati kan bukan akibatnya yang kita obati, tapi penyebabnya lah kita obati, sehingga sariawan itu bisa disembuhkan. Jadi bisa dikatakan sariawan itu disebabkan oleh penyakit lain atau sebaliknya, sariawan bisa menyebabkan penyakit lain, Dok? Lebih tepatnya ketika sariawan menyebabkan penyakit lain, katakanlah sariawan terus-terusan, kemudian gitu karena mungkin tiap bulan sehingga dia susah makan, dia nggak mau makan, sakit mahnya, nah itu menyebabkan penyakit lain. Tapi kalau misalnya ternyata ada dia sudah sakit dulu, misalnya katakanlah gangguan asam lambung dan sebagainya, dia muncul penyakitnya dulu asam lambungnya, lalu kemudian setelah beberapa tahun muncullah sariawan. Nah itu jadi bisa dua posisi ya, artinya bisa itu saling pingpong ya. Nah itu yang harus kita kaji biasanya. Iya, kalau bagi penderita ya, misalnya ini dari segi waktu misalnya, Dok, itu bisa nggak misalnya ini, wah ini sariawan, ini biasanya lazimnya sekian itu sembuh, berarti itu sariawan biasa. Kalau dari sekian lama ini berarti harus dikatakan harus ke medis lah misalnya, itu bisa nggak ada kategori seperti itu? Jadi sariawan yang memang sariawan stomatitis yang memang pada ininya itu kan kita proses penyembuhan 14 hari. 14 hari ya. Jadi kalau lebih dari itu kita mungkin warning apakah itu, dan itu tidak kambuhan. Artinya sebenarnya kalau kegigit gitu ya, nggak mungkin terus nanti kegigit terus lah. Berarti kalau kegigit terus berarti ada sesuatu yang harus kita perbaiki itu tadi. Jadi sebenarnya 14 hari itu sudah sangat ini ya. Kalau lebih dari itu dan mungkin berulang, hari dan berulang patutlah kita kaji lebih dalam. Karena dari pengalaman itu ada ketika ada yang sariawan itu teman-teman menyarankan, wes toh rasa mbok obati, nanti 10 atau 11 hari, tapi akan sembuh sendiri seperti itu. Betul itu ya, Dok? Betul. Jadi kan tadi saya sudah sebutkan, sariawan itu kategori yang mana? Dia infeksi atau non infeksi. Kalau dia hanya sariawan biasa hanya kegigit, selama penyebabnya sudah dieliminasi, katakan kegigit, berarti nggak kegigit lagi kan dia tereliminasi. Itu bisa dengan sembuh dengan sendirinya. Itu aman ya. Iya, berbeda tapi tergigit, dia punya latar belakang yang lain. Katakanlah dia diabetes, tergigit, dia penyembuhannya lebih lama. Nah, seperti itu. Atau itu juga bisa nanti terjadi. Misalnya sariawan berapa hari sembuh, sariawan lagi, itu juga kategori berbahaya, Dok ya? Jadi gini, kalau tadi saya menyebutkan infeksi non-infeksi, ternyata dari non-infeksi ini pun banyak kategorinya, bahkan termasuk katakanlah selain tadi yang faktor lokal ya, jadi dia ada dipengaruhi hormonal. Itu juga bisa. Ada juga yang memang dia dipengaruhi oleh kebiasaan makanannya bagaimana. Ada juga jadi pola nutrisi makanan orang-orang tertentu yang sifatnya itu saja kurang seimbang, itu pun bisa. Ada yang karena disebabkan oleh kalau gangguan mungkin malnutrisi ya, malnutrisi itu juga bisa. Ada beberapa yang misalnya alergi. Alergi itu tidak hanya makanan loh. Alergi itu bisa datang dari udara yang dingin, dia bisa dari selain makanan ada misalnya serbuk sari, atau mungkin sebenarnya yang pengawet dalam makanan itu pun bisa. Jadi tingkat setiap orang hasil penelitian memang sangat bervariasi alergen itu seperti apa. Sangat menarik sekali, Dokter Satria. Tapi beberapa jawaban terkait dengan pertanyaan-pertanyaan kita lanjut selanjutnya. Siap. Baik pemirsa JTV, tetap di Dokter Menjawab bersama Dokter Satria Ayu Erawati Prayuda pada acara Dokter Menjawab. Kita akan kembali
setelah pesan-pesan berikut ini. Nonton JTV tidak jelas? Sudah tidak zamannya lagi. Sekarang saatnya pindah ke TV digital. Dan untuk menikmati tayangan TV digital, siapkan set-top box dan sambungkan ke antena TV. Tekan tombol setting pada remote set-top box dan pilih auto scan. Tunggu beberapa saat untuk menikmati program-program terbaik kami. Dan jika DVB-T2 tuner sudah tersedia di TV Anda, cukup tekan menu, pilih setting, pilih saluran, lalu auto scan. JTV Digital siap menemani Anda dan keluarga. Terima kasih pemirsa JTV Pacitan, kembali di acara kita Dokter Menjawab bersama Satria Ayu Erawati Prayuda, dokter gigi, Master of Dental Science, spesialis penyakit mulut. Dok, sangat menarik tadi ya, bahwa ternyata sariawan itu benar-benar bisa kompleks dan juga bisa sederhana. Dok, dari pengalaman ya pengalaman baik secara pribadi maupun teman-teman, itu kalau dilihat itu ya, bentuk-bentuk sariawan itu berbeda-beda dan letaknya berbeda-beda. Itu apakah bisa dikatakan sebagai indikator tentang tingkat dari sariawan itu sendiri, Dok? Iya. Jadi kalau kita memeriksa pasien, apalagi dalam hal ini orang datang dengan sariawan gitu ya. Jadi sariawan itu, Mas, ada yang bentuknya tuh ya cakep aja, bulat gitu. Tapi ada kalanya tepinya ini tidak beraturan gitu. Jadi ada yang kecil-kecil gitu, ada yang lebar-lebar, ada yang dangkal aja, ada yang dalam. Itu tentunya penyebabnya pun berbeda. Tempatnya di mana? Jadi kalau di mulut kita mengenalnya ada yang berkeratinisasi dan yang tidak berkeratinisasi gitu ya. Jadi kalau dia berada di lokasi yang berkeratin ataupun yang tidak berkeratin, ini akan menjadi apa ya, semacam ini tersendiri petunjuk untuk dokter bahwa oh ini mengarah ke sini, oh ini mengarah ke sini. Nah seperti itu. Jadi kalau kami tuh kayak punya mapping gitu. Jadi kondisi-kondisi seperti itulah yang meskipun pasien ini datang judulnya sariawan, tapi kalau bentukannya berbeda-beda, ini juga penyebabnya bisa berbeda. Jadi atau bahkan sebaliknya bentuknya sama gitu ya, katakanlah sama-sama cakep nih, bulat-bulat aja gitu ya, banyak gitu, tapi ternyata penyebabnya berbeda, itu sangat mungkin. Nah biasanya kalau kami di klinik gitu ya, di klinik itu selalu anamnesis kalau kami menyebutnya. Jadi apakah ada yang gejala yang menyertai, mungkinkah dia demam, atau mungkin dia sempat diare dulu, atau mungkin dia punya riwayat penyakit yang lain. Oh saya sering sendawa, Dok, perut saya kembung, Dok. Nah tentunya kan itu akan mengarahkan kepada penyebabnya apa. Nah seperti itu. Ada juga, enggak, Dok, enggak demam, enggak seperti ini. Oh ternyata dia pakai gigi palsu. Nah dari gigi palsu, ternyata gigi palsunya kurang oke nih misalnya, jadi memudahkan dia tergigit ulang-ulang. Nah itu kan juga bentukan sariawan itu juga akan berbeda. Jadi kayak gitu, seperti Dok, menarik sekali. Dan sariawan itu kan masih apa ya, di sekitaran gigi gitu loh. Ya, betul. Misalnya masih ada yang sikat gigi itu teratur, bersih, kok itu masih timbul sariawan, itu memungkinkan itu, Dok ya? Ya. Mengapa demikian itu, Dok? Karena kembali lagi bahwa penyebab sariawan itu sendiri multifaktorial. Ya. Jadi lepas dari oral hygiene atau kebersihan mulut, tentunya ada juga tadi infeksi. Katakanlah dia mungkin saat itu terinfeksi bakteri atau virus zaman COVID kemarin, Mas. Ya itu. Jadi kalau orang-orang dengan COVID kemarin juga temuan di rongga mulutnya juga ada sariawannya, kemerahan. Nah seperti itu. Bahkan kemerahan aja ya, orang datang kemerahan, cuman kemerahan nih, enggak ada
sariawan bentukan yang seperti biasanya mungkin Mas Bakti lihat, itu orang menyebutnya sariawan loh. Dan itu kan kita harus mengkaji lagi, oh penyebabnya apa ya, kan gitu. Ya. Itulah tugas kami. Ya. Sekarang bagi penderita, Dok. Ya. Tadi ada kategori-kategori sariawan ya. Sebelum barangkali ini ya, sebelum ke medis gitu ya. Yang bisa dilakukan oleh penderita, misalnya terjadi sariawan itu apa dan bagaimana, Dok, caranya itu? Ya. Kalau mengingat hal tersebut sebenarnya lebih kembali kepada, oh sariawan saya kemarin kenapa? Merewind lagi, mengingat lagi. Ya, apa penyebabnya itu ya? Apakah tergigit ya? Oh kalau tergigit jelas kan gitu. Kalau sering tergigit, berarti ada sesuatu dengan giginya. Kenapa kok tadi saya sering tergigit? Apa di tempat yang sama? Di tempatnya. Perlu kita kaji. Oh, mungkin giginya nyun sewu agak berantakan misalnya. Nah, seperti itu kan perlu dikaji ulang. Terus misalnya penyebab yang lain, katakanlah selain gigi yang tidak teratur, katakanlah mungkin ya mau menstruasi, orang bisa juga itu ya, Dok, ya. Ada beberapa orang yang baik-baik saja tidak ada, tapi ada beberapa yang memang secara hormonal dia terganggu sehingga dia muncul sariawan, itu juga sangat mungkin. Jadi apa ya, menandai dulu kira-kira, oh saya menjelang haid, oh berarti mungkin saya hormonal, oke berarti ini. Tapi kalau ternyata berkepanjangan berarti perlu itu, jadi durasi waktu harus diperhatikan. Tuh. Kemudian durasi waktu penyebabnya tadi. Terus kemudian saya diiringi demam apa enggak misalnya seperti itu, jadi itu mengarah ke infeksi gitu ya. Jadi kalau mungkin saya sebelum sariawan selalu demam dulu gitu, nah itu berarti mungkin ada gejala infeksi kemungkinan. Atau mungkin saya setiap kali makan ini kok saya sariawan, patutlah kita curiga bahwa oh mungkin saya alergi terhadap makanan itu atau yang terkandung yang ada di dalam makanan itu. Misal katakanlah oh mie, mungkin bukan mie-nya tapi pengawetnya, itu sangat bisa. Juga seringkali kalau ada sariawan itu identik dengan panas dalam juga, Dok ya. Itu kayaknya istilah awam ya kalau panas dalam. Betul, itu sebenarnya kalau panas dalam itu kadang banyak cenderung kepada, kalau untuk bidang saya untuk bidang saya, untuk terutama di dalam rongga mulut, biasanya orang-orang yang suka dehidrasi atau kurang minum ya, minumnya kurang, jadi dehidrasi. Ketika orang-orang dengan dehidrasi, produk saliva, jadi kalau kita menyebutnya ludah, itu kan juga berkurang, logika aja. Padahal kalau kita bicara dengan saliva atau ludah, seperti oli, Mas. Jadi kalau rantai tidak dikasih oli, dia getas, dia mudah putus. Kering. Demikian juga dengan mulut. Kalau ludahnya berkurang, entah itu karena memang dehidrasinya atau ada sakit lain gitu ya, dia juga akan mudah sekali tergesek, nggak ada pelicinnya, termasuk nggak ada bibir kering dan akhirnya sariawan ya. Menarik sekali, Dok. Sekali lagi nanti kita akan diskusi lagi ya. Kita jeda terlebih dahulu. Pemirsa JTV, menarik sekali perbincangan kita dengan Dr. Gigi Satria Ayu Erawati Prayuda dalam tema kita sariawan pada malam hari ini, dan tetap berada di channel JTV Pacitan. Kami akan kembali setelah yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga masyarakat Pacitan pindah datang TV digital lan dukung migrasi TV digital Indonesia. Langkung resik gambaripun, wening swantenipun, canggih teknologinipun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa JTV Pacitan, masih di acara kesayangan kita, Dokter Menjawab bersama Satria Ayu Erawati Prayuda, Dokter Gigi, Medical Dental Science, spesialis penyakit mulut.
Ya, Dok, tadi sangat menarik ya kita berbicara tentang kategori termasuk bentuk-bentuknya. Nah, sekarang berkaitan dengan masih sariawan karena tema kita ini, Dok. Ya, berkaitan dengan pencegahan, Dok. Mungkin menarik ya ini. Ini pencegahannya sebenarnya bisa dilakukan dengan cara bagaimana, Dok? Ya, jadi mungkin bukan mencegah kepada sariawannya secara khusus ya, tetapi kita kalau bicara sariawan itu kan luka di mulut. Luka di mulut itu bisa tadi saya sudah sebutkan tidak hanya sariawan begitu saja, tapi mungkin terburuknya bahkan tadi ada infeksi, non infeksi, terburuknya yang saat ini sering kita dapat gitu ya, pasien yang datang kami adalah kanker mulut. Kanker mulut. Ya, orang menyebutnya tetap sariawan gitu, karena bentukannya sama gitu. Pada awalnya tetap seperti sariawan. Nah, untuk itu mungkin saya lebih mengajak kepada masyarakat untuk deteksi lebih awal gitu ya. Betul. Silakan, Dok. Deteksi Apa itu awal. bisa Jadi, dilakukan? Kalau di rumah sakit kami punya inovasi yang disebut dengan cermin dewa. Cermin dewa. Bercermin dengan luar biasa waspada. namanya ya, cermin dewa. Ya, ada kepanjangannya, Mas. Ya. Dewa 19. Oh, bukan. Bukan. Oh ya, bukan. Apa itu? Kalau Dewa apa itu grup band kesayangan saya itu. Kesayangan dokter ya. Iya. Karena masa-masa itu ya. Iya. Nggak usah diteruskan itu, Dok. Silakan muda. dijawab itu. Itu cermin dewa tadi aja, Dok. Jadi cermin dewa, bercermin dengan waspada. Bercermin dengan waspada. Cermin dewa. Mas Bakti setiap hari bercermin tidak? Ya. Bercermin Jarang tidak bercermin, Dok. Wah, berarti sering bercermin. Iya. Apalagi mungkin siapa ya teman-teman kita Semua, itu hampir semua bercermin. Iya. Saya bercerminnya untuk apa, Mas? Bersolek mungkin ya? Nggak pernah, Dok, bersolek ya. Oh enggak ya? Hanya ngecek Sisiran. aja ya, oke. rambutnya rapi nah, atau belum. sekarang gitu. saya ngajak pada masyarakat Pacitan itu untuk bercermin secara waspada ini tadi. Maksudnya adalah kita lebih aware lagi mengamati. Jadi saat bercermin itu kita bukalah sedikit bibir kita yang atas. Ada nggak ya perubahan? Mungkin ada perubahan warna, bentuknya, jangan-jangan ada benjolan, kemudian bibir bawah, kemudian pipi. Oke, jadi kalau kita bercermin itu boleh lah gitu, kayak narsis sedikit ya, kita buka gitu. Oke, lidah, kita julurkan lidahnya, langit-langit kita lihat. Jadi intinya semua mukosa atau kita menyebut jaringan lunak ya, jaringan lunak di mulut tidak hanya gigi, itu saya menyarankan untuk bercermin setiap hari dengan memperhatikan ukur bentuknya, ada kemerahan tidak, ada berdarah atau tidak, sakit atau tidak. Nah, itu. Dari situ, ketika kita sudah aware dengan kondisi mulut kita, berarti setiap ada perubahan sedikit saja, pasti akan ketahuan. Nah, kalau sudah seperti itu, silahkan konsultasi kepada yang lebih berwenang dalam hal ini, mungkin dokter gigi setempat, atau bahkan ke spesialis penyakit mulut yang ada di rumah sakit. Iya. Seperti itu. Gitu cara deteksi dini ya. Iya. Dok, tadi ada satu pertanyaan yang belum saya kemukakan pada dokter. Itu penyakit sariawan itu menular nggak sih? Ya, gimana, Dok? Sariawannya sendiri tidak. Tidak ya? Tidak. Tetapi kalau dia disebabkan oleh infeksi, katakanlah infeksi virus gitu ya. Virusnya kan bisa ditularkan. Nah, virusnya ini tadi ketika menimbulkan sakit bisa sariawan. Orang yang tertular virusnya. Tetapi kalau sariawannya menular gitu, jadi penyakit dasarnya yang menular gitu ya. Kalau kemudian ketika tidak. Tetapi ketika yang tertular ini kemudian menderita penyakit yang sama, bisa jadi munculnya juga sariawan. Tapi alangkah baiknya misalnya kalau ada yang sariawan itu tidak ganti-ganti misalnya gelasnya atau gimana gitu. Bisa nggak itu? Nggak harus lah. Enggak ya. Tapi lepas dari sariawan atau tidak kan sebenarnya itu kembali ke ini seperti tidak sariawan ya harusnya punya pribadi sendiri meskipun satu rumah. Jadi lepas dari kode ini Tapi yang jelas sariawan itu tidak menular ya. Iya. Sariawannya loh ya. Sariawan, saya tidak bicara penyakit yang menyebabkan Iya, oke. Dok, kalau dari konteks masyarakat Pacitan ya, ini sangat menarik ini karena dokter ini kan spesialis pada penyakit mulut ya, khususnya sariawan. Kalau keluhan-keluhan yang datang ke dokter, pasien-pasien yang ada di Kabupaten Pacitan, ini bisa dikategorisasi enggak, Dok? Sariawannya itu terletak pada mana? Yang mayoritas itu. Tentunya kan variasi gitu loh. Tapi yang dominan atau yang banyak itu yang mana, Dok? Jadi memang itu tidak bisa ya. Setiap tahun berbeda ya, kunjungan setiap bulan juga berbeda. Jadi ada beberapa kasus yang akhir-akhir ini saja itu memang ada 2 kategori. Yang pertama adalah terkait dengan kanker mulut itu tadi. Kemudian yang kedua adalah dia sebagai manifestasi penyakit autoimun. Memang beberapa pasien saya kebetulan
ada yang memang menderita kondisi autoimun itu dan memang manifestasinya adalah berupa sariawan di mulutnya. Kembali sebenarnya kalau sariawan yang kami sebutkan ya, yang masyarakat pahami itu sebuah sariawan biasa, tapi tentunya bentukannya yang tadi sudah saya sebutkan, mungkin sebenarnya bukan semacam ulkus. Jadi kalau kami menyebutnya sariawan itu ulkus, tapi kalau orang awam, sariawan tuh bisa kemerahan. Ternyata datang ke saya, sariawan ternyata yang dimaksud adalah sudah yang mukosanya kemerahan gitu. Ada yang berwarna putih kayak orang apa ya, kayak luka yang beset itu, seperti itu. Ada yang kayak nggak ada apa-apanya menurut mereka, tapi kok perih ya dok. Nah itu putih seperti warna kulit yang sehat sebenarnya ya. Kayak gitu, tapi ternyata itu sakit. Jadi kalau menyebutnya kami ada erosi, istilahnya seperti itu. Ada erythematus itu warna kemerahan. Nah seperti itu. Jadi itulah yang kadang saya ingin mungkin kesempatan ini ya, gitu. Jadi ingin share kembali bahwa luka di mulut itu atau yang orang-orang sebut sariawan itu tolonglah lebih aware apakah itu hanya sariawan biasa atau jangan-jangan mungkin ada sakit lain yang kita belum tahu. Yang justru dia muncul sebagai sariawan terlebih dulu yang kita rasakan. Yang badannya mungkin nggak dianggap karena capek biasa, karena habis ini kadang tuh kita suka merasa badan tidak enak karena saya tadi habis ya normal lah, wajar capek, tapi nggak semudah itu. Satu lagi dok, berkaitan yang berkembang di masyarakat ya, berkaitan dengan sariawan ini mitos atau memang fakta? Ini yang kami tanyakan. Nah seringkali kalau sariawan ya, entah itu sudah terjadi cukup lama atau belum lama, itu seringkali disarankan oleh orang tua kita itu untuk makan atau mengkonsumsi buah-buahan yang vitamin C-nya tinggi. Ini sebenarnya bagaimana hubungannya dengan sariawan? Memang benar-benar bisa membantu atau tidak ini dok? Jadi ini bisa mitos, bisa fakta. Bisa mitos, bisa fakta ya. Mitos itu tadi karena pemahaman sariawan seperti dangkal tadi ya, hanya sariawan seperti itu. Oke lah, jadi memang vitamin C membantu proses penyembuhan ketika luka gitu ya. Tapi dia akan menjadi suatu fakta ketika memang kondisi secara umum dia memerlukan asupan vitamin gitu. Yang tadi saya di awal sudah sebutkan bahwa mungkin malnutrisi atau gangguan makanan, artinya gini, makanan yang tidak seimbang, ya sayur, serat, buah dannya kurang gitu kan, itu juga bisa menyebabkan. Tapi vitamin itu pun akan berguna untuk kita sesuai dengan kebutuhannya. Tapi lepas dari itu, setelah tercukupi, dia tetap akan dikeluarkan lagi lewat urin gitu. Jadi secukupnya itu jadi kalau berlebihan, sesuatu yang berlebihan tentunya tidak pas. Kan seringkali kalau ada terdeteksi sariawan itu makan jeruknya itu bisa 1 kilo, 2 kilo. Nah, itu nanti yang ada bukan sariawannya sembuh, tapi mungkin diare. Jadi gitu pasiennya beda nanti. Iya. Jadi seperti itu, sesuatu yang berlebihan tentunya tidak pas. Harus dikaji lebih dalam. Vitamin C ya secukupnya aja sesuai dengan kebutuhan gitu ya dok ya. Dok, rupanya kita berada di penghujung perjumpaan kita. Mungkin dari sekian yang kita diskusikan tadi ada yang belum tersampaikan. Silakan dok. Mungkin tidak tersampaikan tapi saya garis bawahi. Monggo gitu ya. Jadi kalau Anda sariawan, tolonglah lebih aware, yakinlah bahwa sariawan itu tidak selamanya sariawan biasa-biasa saja. Jadi ada sariawan yang memang dilatar belakangi oleh penyakit sistemik dan itu perlu kita waspadai. Satu hal yang paling kita perlu garis bawahi lagi adalah terjadinya kanker mulut. Itu berawal dari sariawan yang diabaikan. Gitu. Jadi datang ke dokter mulut, dokter gigi dalam hal ini spesialis penyakit mulut sudah dalam kondisi yang fase lanjut. Ya, dari situ kita berbuat tidak banyak, tetapi ketika ketemuan itu berasa di fase lebih awal, tentunya akan membantu pasien tersebut untuk bisa lebih sehat kembali seperti semula atau bahkan ya kita atasi penyakitnya seperti itu. Satria Ayu Erawati Prayuda, dokter gigi, Medical of Dental Science, spesialis penyakit mulut. Terima kasih atas kehadirannya di studio JTV Pacitan. Sudah memberikan berbagai penjelasan berkaitan dengan penyakit sariawan. Sekali lagi terima kasih dok telah hadir di studio. Baik pemirsa JTV Pacitan, demikian acara kita, acara Dokter Menjawab pada edisi kali ini yang bertemakan Yakin Sariawan Tidak Berbahaya bersama Satria Ayu Erawati Prayuda, dokter gigi, Master of Dental Science, spesialis penyakit mulut. Semoga yang kita diskusikan bermanfaat dan kita senantiasa waspada tentang sariawan yang mungkin terjadi pada diri kita atau keluarga atau kerabat kita. Jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Indonesia.